بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fanas'alallah ta'ala an yamunna alaina al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yu'allimana ta'wil wa yaftaha lana futuhal arifin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan kajian Ahad pagi Desa Sepanjang ingkang mugi tansah pinaring rahmat saking Allah. Alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged kepanggih malih, saged kempal malih wonten papan menika ngrawuhi pengaosan Ahad pagi. Mugi-mugi rawuhe kawula panjenengan sami niki kecatet wonten ngarsane Allah kanthi amalan soleh ingkang angsal ganjaran lan pahala ingkang sae. Allahumma amin. Salajengipun pengaosan Ahad pagi Ahad keempat nggih kados biasane bahas bab fikih nikah saking kitab Ghayah wa Takrib utawi Matan Abi Suja. Lan pertemuan ingkang terakhir dumugi napa Bapak Ibu-ibu? Sirah Ta'liq. Nggih, Sirah Ta'liq sampun nggih. Ingkang terakhir niku wonten masjid nika nggih. 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 Khuluk sampun, tolak nggih. Tolak sampun berarti niki. Nggih. Tolak berarti sampun. Sakmenika badhe bahas bab raj'ah utawi rujuk. Nggih. Sak sampune wonten tolak terus pripun? Napa pun bubar napa rampung? Dereng. Sak sampune talak wonten pilihan antara rujuk utawi mboten. Nggih. Seumpami laqadarullah terjadi kasus perceraian.
Suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Ya. Seorang suami mengatakan kamu tak cerai, berarti jatuh talak. Tapi juga bisa sighah talak itu ditujukan kepada yang gaib. Yang gaib itu artinya tidak hadir di majelis. Seumpamanya ada suami, ya, mohon maaf ini baru mendekati perempuan, padahal sudah punya istri. Boleh enggak? Ya kalau mendekati dengan cara syar'i boleh aja. Laki-laki boleh poligami nggih Pak nggih. Cuman kan kadang deketinya enggak syar'i. Nah ini deketinya tidak syar'i. Ya bahasa sekarang ya selingkuh lah. Nah terus bilang ke perempuannya, kepada akhwatnya, saya pengen ngelamar kamu, mau enggak tak jadikan istri. Terus si perempuan ini bilang, loh kamu kan sudah punya istri, terus bagaimana dengan istri kamu? Nah, si laki-laki ini bilang, oh istriku udah tak cerai. Padahal belum, padahal aslinya belum. Lafadz bahwa istriku sudah tak cerai ini lafadz cerai, lafadz tolak. Jadi lafadz talak itu enggak harus nun sewu, enggak harus hadap-hadapan terus suami mengatakan kamu tak cerai. Kalau itu jelas ya. Tapi juga termasuk tadi laki-laki yang ngomong tadi bahwa istriku tak cerai. Ya. Laki-laki yang ngomong seperti itu, istriku tak cerai, istrinya jatuh cerai. Istrinya jatuh cerai. Ini maka orang hati-hati. Dalam lafadz harus hati-hati. Jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang kemudian apa? Dirinya menyesal. Jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang kemudian dirinya menyesal. Nah setelah terjadi cerai, perceraian ini ya, maka suami memiliki dua pilihan. Yang punya pilihan suami, berarti istri bagaimana? Istri nggak bisa milih, dia cuman menunggu. Suami yang memilih, istri tidak memilih, dia cuman menunggu. Bagaimana nanti nasibnya? Ya menunggu pilihan dari suami tadi. Pilihan dari suami ini menentukan nasib masa depan istri itu. Setelah terjadi perceraian, jatuh talak, maka kemudian ada satu opsi yang disebut, satu pilihan yang disebut raj'atun atau rujuk. Ya, raj'ah atau rujuk itu adalah kembalinya seorang suami ya kepada komitmen pernikahan, ya tentunya kepada akad nikah yang dilafadzkan di awal setelah terjadi perceraian, setelah dijatuhkannya talak dengan sighah. Dengan sighah itu artinya dengan lafadz. Artinya dengan lafadz. Maka kalau dalam definisinya raj'ah atau rujuk itu adalah radduz zaujati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi bainin ala wajhin maksus. Ini definisi syar'inya lebih tepat lagi. Kalau tadi saya menjabarkan istilahnya dengan penjabaran yang lebih mendekatkan pemahaman kita. Tapi kalau menggunakan definisi para ulama, lah ini lebih detail lagi. Ya. Dikatakan di sini radduz zaujah, mengembalikan istri ilan nikah kepada pernikahan. Fi iddati tolak, di masa iddah cerai, di masa iddah
cerai. Ya. Karena kenapa di sini disebut fi iddatit tolak, karena nanti khulu' sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ya, pendapat di dalam madhab khulu' tidak ada rujuk. Khulu' itu tidak ada rujuknya. Jadi si suami tidak berhak merujuk ketika dia sudah menjatuhkan khulu' kepada istri. Maka disebut di sini fi iddatit tolak, di dalam iddah tolak. Iddah tolak ghairi bain. Iddah tolak yang bukan bain, karena ada iddah tolak bain. Iddah tolak bain itu adalah tolak yang dijatuhkan 3 kali, atau tolak yang ketiga. Itu iddahnya tolaknya tolak bain. Tolaknya tolak bain. Nah, ini sudah nggak bisa dirujuk. Berarti kalau definisi rujuk itu adalah ditolak yang bukan bain, maka maksudnya adalah tolak yang pertama dan tolak yang kedua. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, at-tolaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Maksudnya tolak yang memiliki rujuk itu 2 kali. Tolak yang memiliki rujuk itu 2 kali. At-tolaqu marratan. Ya, fa imsakun bima'ruf. Nah, setelah tolak yang 2 kali ini apa pilihan bagi suami? Fa imsakun bima'ruf. Nah, ini mau dirawat baik-baik istrinya, dipertahankan baik-baik istrinya, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Ya, fa imsakun bima'ruf wa tasrihun bi ihsan, atau imsak ditahan, dijaga, dipelihara istri tadi, dirawat, ya, dipertahankan untuk tidak dicerai. Dan selanjutnya ya jangan sampai ada konflik, jangan ada cekcok, jangan ada pertengkaran sehingga rumah tangganya bisa langgeng. Atau tasrihun bi ihsan, yaitu dicerai juga dengan cara yang baik. Ya. Dulu menikah akad caranya baik, maka nyerainya pun caranya juga harus dengan cara yang baik. Sebelumnya sempat kami sampaikan ya bahwa talak itu ada sunni, ada bid'ah, ya, pernah saya sampaikan. Ya, artinya orang menceraikan itu, orang menjatuhkan cerai pun ada adabnya. Orang menjatuhkan cerai itu ada adabnya. Ya. Adab menjatuhkan cerai bagaimana? Adab menjatuhkan cerai adalah menceraikan istri di masa sucinya, dalam kondisi belum digauli. Ya, itu tolak sunni, talak yang sesuai dengan adab, maka disebut tolak sunni. Lawannya tolak bid'i. Tolak bid'i ini hukumnya haram, tapi talaknya tetap dihitung, tetap jatuh. Haram tapi sah. Ya, tolak bid'i lawan dari sunni, bahwa menceraikan istri dalam kondisi haid itu enggak boleh. Menceraikan istri dalam kondisi haid itu tidak boleh. Tapi tetap jatuh, tetap kehitung. Atau yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi suci setelah digauli. Menceraikan istri dalam kondisi suci setelah digauli itu juga masuk kategori tolak bid'i. Ini hukumnya haram, ya, tapi tetap terhitung, tolaknya terhitung, jatuh. Nah, tadi fa'au tasrihun bi ihsan, atau melepaskan istri dengan cara yang baik, itu salah satunya adalah menerapkan adab-adab dalam talak. Ya. Jadi cara mentalaknya pun bukan dengan cara yang bid'i, tetapi dengan cara yang sunni. Ya.
Jadi ketika tadi kita sampaikan bahwa definisi rujuk itu adalah mengembalikan istri kepada pernikahan di masa iddah tolak selain bain. Tolak yang bukan bain. Itu berarti tolak pertama dan tolak kedua. Talak yang ketiga itu sudah tidak bisa dirujuk. Ala wajhin maksus, dengan tata cara yang khusus. Ya. Tata cara yang khusus, ya. Tata cara yang khusus itu adalah menggunakan sighah, menggunakan lafadz. Ya. Lafadz apa? Lafadz yang mengandung makna rujuk. Maka tidak harus menggunakan lafadz rujuk itu sendiri. Seumpamanya lafadz rujuk, seorang suami mengatakan, ayo bu, bukan ayo bu, bu, kamu tak rujuk, ngomong ke istrinya, ya, kamu tak rujuk, ini jelas jatuh ataupun kembali rujuk, sehingga yang sebelumnya cerai pernikahannya kembali. Ya, juga bisa menggunakan kata-kata yang maknanya ke arah itu. Contohnya begini, ayo bu, kita kayak dulu lagi. Nah, kayak dulu lagi itu maksudnya pernikahan, kembali ke pernikahan. Ini juga sah rujuknya itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus dengan lafadz, harus diucapkan. Kalau belum diucapkan enggak sah. Berbeda pendapat dalam mazhab Hanafi, di mana rujuk itu tercapai hanya dengan hubungan suami istri. Ya, dengan hubungan intim antara suami dan istri, rujuk langsung tercapai. Seumpama dalam kondisi tolak, ya, ini penting, setelah istri dicerai, jatuh talak 1 atau talak 2, maka istri tadi masih punya hak tempat tinggal dan juga nafkah. Setelah jatuh cerai, si istri, cerai pertama dan kedua, istri ini statusnya masih istri. Ya, selama masa iddah ini belum pisah secara sah. Belum pisah secara sah. Meskipun mohon maaf, saya nggak tahu skemanya di pengadilan agama itu seperti apa. Tapi kan kadang kalau sudah diputusi jatuh cerai itu kan ada surat. Ada surat. Seumpama dalam perkara pernikahan ada masalah, ada problem, ya, terjadi gugatan. Yang terjadi sekarang kan prosesnya ngoten nggih Pak. Semuanya gugatannya dari suami. Suami belum menceraikan tapi baru menggugat istri, mengajukan rencana mencerai, rencana untuk menceraikan istrinya di pengadilan. Nah, setelah dipersidangkan sama hakim di situ, kemudian diputuskan memang suami ini diperbolehkan untuk menceraikan istrinya. Ya sebetulnya juga nggak butuh, kalau mau menceraikan istri nggak butuh ke hakim sebetulnya. Ya, nggak butuh ke hakim, secara syar'i nggak butuh ke hakim. Yang butuh dinaikkan ke hakim itu adalah fasakh. Ya. Jadi perceraian itu kan ada 3 ya, kemarin sudah kami sampaikan. 2 haknya dimiliki suami, yang 1 haknya dimiliki hakim, orang ketiga. Hak yang dimiliki suami dibagi jadi 2, talak dan khulu'. Dua-duanya haknya suami. Bedanya kalau talak itu tanpa kompensasi, kalau khulu' pakai kompensasi. Bedanya di situ. Kalau talak itu tanpa kompensasi, khulu' pakai kompensasi. Ya, saya ceraikan kamu dengan ganti rugi pekarangan seluas 100 meter. Itu khulu'. Karena ada kompensasinya tadi, ya. Kompensasinya pekarangan 100 meter. Saya cerai kamu dengan ganti rugi emas 2 gram. Itu khulu'. Tapi yang menjatuhkan siapa? Suami.
Itu hanya suami. Kalau si istri menggugat, mengajukan khulu tapi suami tidak menerima, itu hanya suami. Ya, hanya suami. Ya. Sebagaimana ketika si istri ini sudah menggugat khulu kepada suami, suami enggak mau. Si istri berhak mengajukan hal tersebut kepada hakim. Nanti didudukkan. Apakah larinya nanti perkara gugatan itu bisa lari ke fasakh atau bukan? Dan kalau sampai nantinya terjadi nusuz, ya, terjadi nusuz, maka perceraian dimiliki oleh pihak ketiga, dalam hal ini bukan hakim tetapi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha itu. Jadi perwakilan dari keluarga itu jadi hakam yang memutuskan ini cerai atau tidak cerai. Itu kalau terjadi nusus dan sudah sampai kepada level tadi, mengutus utusan dari keluarga masing-masing. Ala kulli hal, kembali kepada rujuk bapak-bapak ibu-ibu. Rujuk ini adalah perkara yang sangat baik sekali setelah suami dan istri mengalami masa krisis, kemudian sampai kepada perceraian. Maka syariat mempertimbangkan hal tersebut. Ya, syariat itu ditetapkan kepada kita untuk kemaslahatan kita. Ya, dan pada dasarnya mempertahankan pernikahan itu jauh lebih maslahat dibanding memutusnya. Ya, karena setan berusaha untuk terus menggoda Bani Adam. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ketika bisa mengakibatkan perceraian antara suami istri. Oh, itu tugas yang sangat diapresiasi oleh bos mereka, yaitu iblis. Kalau sampai bala tentaranya setan ini bisa apa? Menjadikan suami istri cerai. Itu bagi iblis jauh lebih berjasa, ya, jauh lebih berjasa dibanding setan-setan lain yang hanya sekedar jadikan orang zina, jadikan orang minum khamr, jadikan orang bermaksiat-maksiat lain. Ternyata pencapaian setan yang menceraikan suami istri itu lebih diapresiasi sama iblis. Peringkat 1. Masya Allah. Dan itu juga salah satu fungsi sihir. Ya, sihir itu diantara keburukannya, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi dia bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Kenapa kok sihir itu sangat dicela? Ya karena salah satunya efeknya tadi, memisahkan suami istri. Maka kalau ada ilmu apa namanya itu, semar mesem apa namanya, kalau itu yang pelet-pelet itu modelnya, itu tuh sihir ya, salah satu bagian dari bagian sihir. Apakah dukun bisa itu? Ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Ini kan baru rame Pak, baru rame di medsos atau mungkin juga di televisi gitu ya, antara ilmu sihir dan antara dukun dan pesulap. Yang pesulap itu pakai trik, kalau dukun itu pakai ilmu gaib, katanya begitu. Tapi si pesulap menuduh dukunnya ini berbohong. Dia mengatakan bahwasanya itu bukan ilmu gaib, tapi sebetulnya trik yang digunakan untuk nipu orang. Si dukun tetap kekeh bahwasanya nggak bisa begitu, ilmu gaib itu tetap ada. Nah, maka kalau saya nggak dukung sini, nggak dukung sana, ya ada sisi benernya, ada sisi salahnya. Dukun dengan mengimani ilmu gaib itu, mengimani hal-hal yang gaib, dari sudut pandang itu benar, tapi salah ketika dia gunakan ilmu gaib itu untuk hal-hal yang tidak benar. Dia
kerja sama jin. Hakikatnya itu kan kerja sama jin. Mau dinamakan itu ilmu hikmah, mau dinamakan itu apapun, itu hakikatnya kerjasama dengan jin. Karena kalau orang punya khawarikul adah, punya hal-hal kemampuan yang di luar nalar, ya, dalam akidah kita yang kita yakini namanya karomah. Dan karomah itu pemberian, bukan kemampuan. Karomah itu pemberian. Allah berikan karomah kepada satu walinya, kepada orang yang soleh, kepada alim ulama, diberi karomah. Karomah itu segala hal perkara yang di luar nalar. Seperti diceritakan Imam Nawawi itu ketika nulis mentaklif kitab, ya. Apa dulu kalau lentera ya, apa namanya itu, sentir apa namanya, sentir ya, sini orang ngomong sentir juga. Itu mati, habis minyaknya habis, dia kehabisan padahal dia butuh nulis. Di antara karomah beliau apa? Cahaya itu keluar dari ujung penanya. Jadi ujung pena yang digunakan untuk nulis itu bolpen lah kalau zaman kita sekarang, dari situ keluar cahayanya. Itu karomah. Itu bukan terus Imam Nawawi, oh aku punya kekuatan, ayo keluar cahaya, ting gitu. Enggak, itu diberi sama Allah. Diberi karomah seperti itu karena kesolehannya. Nah, di sisi lain dari sudut pandang pesulap ini, dia benar ketika dia melihat bahwa ada penipuan dan itu disampaikan kepada publik agar orang tidak tertipu sama dukun. Itu benar dari sudut pandang itu. Tapi ketika dia menafikan hal gaib itu secara total, itu salah. Al-Quran sudah menyebutkan bahwasanya salah satu syarat iman kita adalah percaya kepada hal yang gaib. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jin, malaikat, iblis, setan itu termasuk gaib, kita harus percaya. Tapi memang tidak dipungkiri ada dukun yang dia itu nipu, aslinya ya enggak pinter ilmu gaib. Karena pernah ya datang Ustadz Faizar itu, saya tanya ke beliau, kalau pengen nyantet orang maharnya itu mahal. Mahar itu apa? Yang harus persyaratan yang harus diberikan dukun kepada jin yang dia mintai tolong. Itu di berapa tahun lalu kata Ustadz Faizar, dia pernah ketemu sama orang yang asli dukun, yang asli bisa nyantet. Itu katanya maharnya waktu itu minimalnya 300 juta. Jadi enggak sembarangan itu orang. Tapi ada ya, intinya ada. Ala kulli hal kita kembali kepada rujuk ya, fikih tekan jin bareng. Enggak apa-apa untuk wawasan ya, untuk wawasan. Karena ternyata suami istri itu bisa cerai itu diakibatkan pengaruh-pengaruh tadi. Maka kalau ada konflik, Bapak dan Ibu, ya sebanyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Siapa tahu itu kontaminasi dari bangsa jin, kontaminasi dari setan. Itu barakallahu fikum. Nah, ketika terjadi perceraian dalam Islam, maka cerai 1 dan 2 itu dianjurkan. Ya, si istri tinggal di rumah suaminya. Karena suami masih punya kewajiban untuk menafkahinya. Masih punya kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri tadi. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika suami istri tadi masih tinggal di satu atap, di satu rumah, potensi untuk rujuk itu besar. Potensi untuk rujuk itu besar. Tapi kalau si istri sudah pulang ke rumah orang tuanya, habis itu komunikasi tertutup, nomornya diblok. Pernah kami memediasi
pasangan suami istri yang itu seperti itu sudah terjatuh talak, istrinya pulang ke rumah bapaknya, suaminya kalau mau hubungi nggak bisa, padahal suaminya ini pengen rujuk aslinya gitu, tapi si istri udah nggak mau kalau rujuk lagi. Ya, jadi ketika di WA nggak mau, di blok nomornya, nggak bisa komunikasi. Gitu. Jadi disunahkan, dianjurkan di rumah suami. Agar apa? Potensi rujuk besar. Dan dianjurkan lagi bagi si istri dalam kondisi itu, justru dia itu berdandan, berhias sebaik-baiknya. Ya. Kalau kondisinya si istri yang memang pengen cerai kayaknya berat itu. Wah, kebeneran kan. Oh, beneran aku iki dipegat. Aku memang ya pengen pisah Mas. Tapi ya sekali lagi ya butuh dipikir ulang ya. Tadi saya sudah menyampaikan, mempertahankan rumah tangga itu secara hukum dasarnya jauh lebih baik dibanding memutusnya. Coba dalam Al-Quran, ketika suami itu kadang anyal sama istrinya, ada hal-hal yang tidak disenangi, sikap, perilaku, bahkan termasuk penampilan fisik. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahuhunna wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu itu benci sama istrimu, bisa jadi engkau benci kepada mereka padahal Allah jadikan pada diri istri itu ada kebaikan yang banyak. Itu juga kita balik. Ibu-ibu, para akhwat yang sudah menikah, kalau mungkin ada dari pribadi suami yang tidak berkenan, maka bisa jadi para akhwat ini membenci, para istri ini membenci suaminya, padahal Allah jadikan pada diri suami itu kebaikan yang banyak. Dan itu kasus banyak itu. Sudah kadung cerai, habis itu nikah lagi sama laki-laki lain. Habis itu apa yang disampaikan? Wah, jebule jek penak sing dhisik. Jebule jek penak sing biyen ya. Nyesel dia. Wah, kata suaminya, salahmu dewe. Sorry ya mantan. Sorry ya mantan. Jadi ya, ini makanya dipikir, dipertimbangkan sebanyak-banyaknya. Ingat perkataan saya, mempertahankan pernikahan itu jauh lebih baik daripada menceraikan. Saya kemarin juga mengisi kajian keluarga ya di satu tempat. Kemudian setelah kajian ada panitia pengajian ini cerita gitu. Ya saat di sini ini di daerah kami ini itu kasus perceraian tinggi gitu. Belum lama ini ada kasus istrinya selingkuh. Terus suaminya mergoi, kemudian minta sampai marah, itu laki-lakinya mau dipukuli. Habis itu si laki-laki yang selingkuh ini minta maaf. Oh, saya minta maaf dan seterusnya. Ya wis nek njaluk ngapura, aku njaluk ganti rugi ya. Ganti rugi 20 juta. Saya baru tahu kalau ada ganti rugi gara-gara apa? Perselingkuhan gitu. Itu dalam hukum syar'i enggak boleh loh ya. Ya, itu enggak loh kayak apa ganti rugi. Terus kalau sudah dibayar sudah diganti rugi sah gitu ya. Habis itu wis ora apa-apa, aku soleh ganti rugi 20 juta. Astagfirullahaladzim. Saya heran itu kemarin dengar cerita itu tuh, astagfirullah. Tapi syahidnya apa? Perceraian itu tinggi. Ya, enggak tahu kalau data di sepanjang ini tingkat desa prosentasinya berapa dalam 1 tahun. Kenapa terjadi perceraian? Ya karena kurang ilmu.
Anak muda-mudi sekarang itu mereka berumah tangga tanpa melalui proses edukasi fikih dalam berumah tangga. Belum ada pembekalannya. Maka saya tertarik dulu, kalau nggak salah Bupati Karanganyar sempat mencanangkan ini ya, ada daurah keluarga bagi anak usia SMA gitu. Itu kayaknya pernah saya dengar program itu, apakah terlaksana atau belum. Kalau ada bagus itu. Anak kalau udah masuk 3 SMA ya tidak diluluskan sampai dia mengikuti program edukasi daurah lah istilahnya. Daurah fikih nikah. Ya, agar meminimalisir ini perceraian. Mayoritas perceraian terjadi itu di pasangan muda-mudi. Ada yang baru 6 bulan, ada yang baru 3 bulan gitu. Saya punya paman itu fotografer manten itu. Ya, cerita ke saya gitu. Ketemu manten anyar gitu. Nah, baru 1 bulan kemarin atau 2 bulan gitu dia cerita, itu paman saya tuh moto di hajatannya dia. Bahkan fotonya itu belum diambil. Oke. Habis itu ketemu toh di jalan. Itu, oh Mbak, masya Allah, sehat ya ini, masya Allah langgeng, mugi-mugi rumah tangganya gitu. Gitu. Apa Mas wong aku wis pegatan. Duh, kaget tuh. Iki fotone urung mbok jupo lho. Wis pegatan gitu. Beneran itu terjadi, masya Allah. Nah, kembali ya. Jadi ketika terjadi qadarullah, terjadi talak, itu disunahkan bagi istri untuk tinggal di rumah suaminya. Ya, kalau dia berdandan dengan baik, berpenampilan menarik, suaminya pulang dari kerja khilaf. Nggih. Pulang dari kerja khilaf. Khilaf yang positif. Khilaf yang positif ya ini gitu. Ya suaminya istrinya padahal sudah tidur, tapi suaminya khilaf gitu. Khilaf yang positif. Dengan khilaf itu ternyata terjadi rujuk. Ini perkataan dalam madhab Hanafi. Jadi rujuk itu menurut madhab Hanafi tidak harus dilafatkan. Ya, cukuplah terjadi hubungan intim itu langsung sudah dihukumi rujuk. Ya. Kita bacakan nasnya dari matan Abu Suja, faslun fir raj'ati wa idza talaqam ra'atahu wahidatan awithnataini falahu muraja'atuha. Apabila seorang laki-laki atau seorang suami menceraikan istrinya untuk kali pertama atau untuk kali kedua, falahu muraja'atuha, dia berhak untuk merujuk, mengembalikan istrinya tadi kepada pernikahan malam tanqadhi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Berapa masa iddah wanita? Masa iddah wanita beda-beda. Ya. Masa iddah wanita beda-beda. Kita kategorikan jadi 3. Yang pertama wanita yang hamil. Wanita yang hamil. Iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalau dia baru angkatan hamil, ya berarti dia nunggu 9 bulan baru bisa lepas total dari pernikahan tadi, ya, dan kemudian menikah lagi dengan yang lain. Kalau dia baru angkatan awal hamil. Tapi kalau sudah hamil tua, tinggal 1 pekan lagi kelahiran, ya iddahnya 1 pekan tok itu. Ketika bayi lahir jebrol, rampung iddahnya. Habis itu ada laki-laki meminang, langsung diterima, langsung nikah. Ya, boleh. Tapi nikah, lamarannya boleh diterima kapan? Setelah lahir.
Jangan wis lamaran sih masih bobot, itu masih iddah itu. Suami yang pertama masih punya hak untuk merujuk. Nah, ini. Kemudian iddah wanita nanti juga akan dibahas sebetulnya di bab iddah, tapi saya sebutkan dulu di awal. Wanita yang tidak haid, baik karena masih kecil atau karena sudah menopause, sudah tua, atau karena memang ada kelainan. Ada wanita yang tidak haid, ya nggak sehat, artinya dia nggak haid, ya. Atau haidnya ini tidak menentu, kadang 1 tahun tidak haid, nanti habis itu haid, habis itu berhenti lagi, nggak haid lama. Nah, ini nanti dihukumi wanita yang tidak haid. Nah, wanita yang tidak haid ini iddahnya 3 bulan. Iddahnya 3 bulan. 3 bulan apa? 3 bulan komariah loh, bukan 3 bulan syamsiah. Karena kalau sampai salah ngitung, ini juga hukumnya berubah. Contohnya begini, ada wanita yang dia tidak haid, dijatuhi talak sama suaminya, ya kan? Si suami salah ngitung, dia ngitungnya menggunakan bulan Masehi, ya. Bulan Masehi itu kan 1 bulan berapa? 30 atau 31. Padahal kalau bulan Komariah 1 bulan berapa? 29 atau 30. Ya toh, anggaplah dia menceraikan si istri tadi 1 Agustus. Karena ngitungnya itu Masehi, ya toh? Berarti dia mikir selesainya iddah kapan? 3 bulan. Agustus, September, Oktober. Akhir Oktober. Nah, Oktober itu berapa hari? 30 apa 31? 30 ya? Oktober 31. Oktober 31. Tanggal 31 Oktober. Suami gini, tak biarin dia di masa iddahnya, biarin. Kok nek wes meh rampung lagi tak rujuk. Wah, kayaknya gitu toh. Nek wes meh rampung lagi tak rujuk. Tanggal 31 dengan PD-nya suami ngomong. Suami ngomong dengan PD-nya itu. Ngomong, tak rujuk kamu. Ya. Si istri senyum gitu. Si istrinya ahli fikih. Istrinya ahli fikih, jadi ngerti, senyum. Ngopo Mas mbok rujuk itu. Istrinya ini sudah kemas-kemas barang sebetulnya gitu. Ngopo mbok rujuk iki lho, aku ki nampa lamarane wong. Ketoke ya sasingkas aku rabi. Suamine kaget. Wih, ngawur ra oleh. Iki jek edah kowe gini segala macam. Istrinya senyum ya toh. Iki tanggal 30 Ji lho. Rampungmu kan sesuk gitu kata suaminya gitu. Si istri ngomong jare sapa, ngitungmu ki piye Mas gitu. Lah kan aku dhisik megat kowe iki tanggal 1 Agustus. Lah iki tanggal 31 Oktober. Kan urung rampung. Wah, diguyu sama istrinya. Hitungane dudu nggo Masehi Mas, tapi hitungane nganggo Hijriyah. Wah, mumet. Padahal suaminya masih seneng sama itu, pengennya cuma ngerjai gitu ya. Nah, jadi yang dihitung nanti apa? Bulan Hijriyah. Kemudian yang ketiga adalah istri atau perempuan yang haid. Nah, perempuan yang haid itu iddahnya 3 kali suci. Iddahnya 3 kali suci. Maka karena hitungannya itu 3 kali suci, batasan akhirnya adalah ketika wanita haid. Wanita itu keluar darah haid. Suci, haid. Suci, haid. Suci, haid. Berarti haid yang ketiga ya. Haid yang ketiga. Nah, karena itu batasan terakhir, maka hukum rujuk ini sangat terikat pemahaman ibu-ibu terkait masalah darah haid.
Kalau sampai tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, itu juga berpengaruh kepada hukum rujuk. Contoh, keluar darah, tapi darahnya ini keluar kurang dari 24 jam. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak bisa disebut darah haid, melainkan darah istihadhah. Si suami merujuk istrinya pas keluar darah haid tadi, rujuknya sah atau tidak, Pak? Kok pas keluar darah haid? Pas keluar darah tadi, darah yang kurang 24 jam, sah atau tidak? Sah, karena ini belum disebut haid, melainkan baru disebut istihadhah. Dan istihadhah itu pada dasarnya hukumnya suci. Maka ibu-ibu kalau istihadhah tetap wajib sholat. Istihadhah tetap wajib sholat. Nah, ini kemarin kami ini ngadakan daurah fikih haid dan haid nifas istihadhah di Pondok Salman. Yang mengisi materinya Syekh Dr. Labib. Oh, Masya Allah, itu kemarin yang hadir juga banyak. Daurah seharian itu baru rampung setengah. Bab istihadhahnya belum rampung. Insya Allah ada season kedua. Nah, jadi ibu-ibu yang nanti pengen ngerti tentang masalah haid dan istihadhah secara detail, nah, itu monggo nanti kalau pas kami ngadakan bisa dihadiri. Penting sekali itu hukum ini, karena nanti terikat. Bapak-bapak juga harus ngerti. Kalau nggak paham fikih, dikiranya itu waduh berarti aku wis telat yo, aku ngerujuk wis metu getai. Dikiranya itu sudah haid padahal baru istihadhah. Dikiranya sudah tidak sah padahal itu masih sah. Paham nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Nah, ini jadi rujuk ini nanti terikat dengan masa iddah. Padahal masa iddah tadi ketentuannya ada 3, yaitu selama masa hamil ya, sampai melahirkan, atau yang kedua 3 bulan bagi wanita yang tidak haid, atau 3 kali suci bagi wanita yang haid. Selama masa itulah diperbolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya. Itu dulu mungkin belum rampung. Nanti diingatkan saya untuk bulan depan masih di dalam bab rujuk karena belum selesai pembahasannya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Syukuran jazakallah khairan dumateng Al-Ustaz Sanib Ali Sabana LC Al-Habis ingkang sampun ngaturaken kajian wonten ing injang menika nglajengaken bahasan bab nikah wonten ing matan Abu Suja kaitanipun bab rujuk ingkang menika dereng kerampungan.